Oke guys, jadi balik lagi sama gue di Arvin Santoso. Dan kali ini kita unboxing lagi. Kemarin abis unboxing apa namanya? Apa jenenge? Unboxing kamera. Sekarang kameranya udah kita pakai buat unboxing yang lain gitu. Yaitu unboxing apa nih? Kita buka lagi. Oke. Lebih niat dari Seiko. Oh, kebalik kita bukanya, harusnya di situ. Gak apa-apa ya. Orien. Nah, ini ada apa namanya? Garansi nasionalnya, kartu garansinya. Lalu ini kita buka aja. Cuy, gila cuy, warnanya cuy. Nah, ini jam tangannya guys ya. Nah oke teman-teman, nah ini Orien ya, Orien Sun and Moon ya. Cukup imut ya. Kalau di tangan gue sih lumayan imut teman-teman, imut-imut gitu. Tapi ketolong dengan memang yang desain ini tuh sangat-sangat keren ya gitu. Lu bisa lihat di sini biru-birunya tuh, biru-biru yang cakep. Kenapa gue beli ini? Karena gue suka banget sama namanya tuh Seiko Prasa sebenarnya. Tapi ya dia nggak punya gimmick seperti ini kan gitu loh. Tapi kalau ini tuh ada gimmicknya, ada gimmick open heart, ada gimmick Sun and Moon-nya. Ini jadi di bawah nih Sun and Moon, ini lagi siang jadi Sun gitu ya. Kalau lagi malam dia Moon. Nah tuh bisa kalian lihat ya, dia bergerak terus. Nah ini Moon nih, itu. Dan Moonnya ini tuh dia ada mukanya gitu guys, jadi lucu. Itu kulitnya, ini kayak kulit krokodil gitu, cuman bukan kali ya. Terus ini, nah ini ada tulisannya Orien. Mantap. Ya, oke, coba gue akan pakai dulu di tangan, nanti gue kasih unjuk previewnya ya. Nah, karena capek ya pakai setup seperti itu, jadi kita pindah lagi ke sini ya, pindah ke yang setup biasa. Nah, jadi ini kayak gini teman-teman ya, dipakainya nanti ada close up-nya lah ya. Terus habis itu di tangan gue sih sebenarnya fine aja, nggak masalah, nggak kecil banget gitu enggak, fine aja gitu ya. Cuman ya sekali lagi, yang menurut gue membuat jam tangan ini kurang banget adalah si kacanya yang masih pakai mineral glass gitu, belum safir. Setidaknya dia kasih anti reflektif coatednya ya gitu ya. Apa namanya, anti reflektif, biar anti reflektif berarti kan biar dia cahaya itu tidak mantul, cahaya itu tidak ini kan. Jadi dia ketemu kaca ini tuh kayak nggak ada yang mantul, tapi tadi itu kalian bisa lihat sangat mantul gitu. Tapi it's okay, karena mengingat harganya tuh sebenarnya 3 jutaan gitu loh. Dan lu udah dapet yang jam tangan Sun and Moon, yang itu biasanya komplikasi tersebut bisa didapatkan di jam tangan seperti Patek Philippe gitu-gitu. Nah memang kualitasnya mungkin jauh berbeda ya jika dibandingkan dengan Patek Philippe gitu-gitu. Tapi setidaknya style-nya dapet, tapi dengan keoriginalan signature-nya daripada si Orien ini sendiri. Mengingat tadi kalau lu lihat secara detail itu Sun and Moon-nya itu memiliki muka wajah ya yang sangat unik ya gitu loh. Jadi mataharinya punya wajah, bulannya punya wajah, dan kalau misalnya matahari terus dibarengi dengan
langit yang biru juga kalau misalnya bulan dibarengi dengan langit yang sudah biru tua atau gelap gitu. Nah, untuk kulitnya sendiri itu kulitnya seperti kulit-kulit lain itu kaku, tapi itu banyak yang cara-cara lah gitu ya untuk bisa kita lakukan untuk membuat kulit itu jadi lebih halus gitu. Nah, tapi ini gue nggak tahu pasti karena gue juga belum baca apakah ini adalah kulit sungguhan atau kulit sintetis gitu ya. Kalau kulit sungguhan untuk harga 3 juta tuh oke banget, tapi yang jelas kalau kulit sungguhan ya kita bisa tahu ya sama-sama kita harus bener-bener melakukan perawatan yang ekstra seperti itu. Nah, jadi ini sih menurut gue akan menjadi dress watch gue yang gue sangat-sangat dambakan karena gue sangat-sangat membutuhkan dress watch seperti ini gitu ya. Mungkin ini bukan kesukaan semua orang gitu ya, bukan tipe jam semua orang, tapi yang jelas kalau gue sih sangat suka gitu ya. Kalau misalnya kayak Arfan gitu dia lebih ke dive watch gitu-gitu ya, jam-jam tangan diver gitu. Tapi kalau gue tuh memang suka yang klasik, suka yang complicated juga, sehingga ini sangat-sangat ketemu sama apa yang gue suka dan gue butuhkan juga sebenarnya, karena belakangan ini memang gue sedang tidak memegang dress watch sama sekali gitu. Nah, jadi apakah worth to buy ya dengan harga 3 juta? Menurut gue begini, kita kembali lagi sama kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya kita itu kebutuhannya adalah untuk main, untuk kita jalan-jalan, untuk kita berenang bahkan gitu ya, ini jelas tidak dong, karena kan dengan harga 3 juta kalian bisa mendapatkan Seiko baby tuna gitu-gitu yang udah siap kalian ajak berpetualang, udah siap kalian bawa berenang, udah siap kalian bawa kencan gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian memang seperti gue membutuhkan jam tangan dress watch ya, jam tangan yang untuk keperluan formal dan tetap namanya itu sangat-sangat spesial ya, dilihatnya sangat-sangat menarik, ini sangat-sangat worth to buy. Karena kalau gua nggak salah itu jam tangan apa yang otomatis bisa hand winding juga, udah bisa hand winding juga, dan dia itu punya gimmick sun and moon seperti ini ya, dan mesinnya juga udah lumayan bagus juga gitu. Jam tangan mana dan di harga 3 juta gitu ya. Kalau misal di atas 3 juta banyak gue yakin, cuman kalau di 3 juta ke bawah tuh pasti sedikit sekali, dan pilihan terbaik yaitu jatuh kepada Orient ini gitu loh. Nah, tapi minusnya ya, ada satu minus yang sangat-sangat menurut gue sangat-sangat tidak bisa ditolerir, itu adalah warna strap dengan warna dial itu tidak sinkron, teman-teman. Kalau kalian tadi perhatikan itu ya, itu sangat-sangat tidak sinkron sebenarnya. Jadi birunya itu biru yang kayak biru laut gitu ya, tapi di strapnya itu birunya biru mati gitu loh, biru yang nggak hidup gitu. Ini yang menurut gue agak disayangkan ya. Seharusnya kalaupun tidak bisa mendapatkan ya kulit dengan warna biru yang seperti ini, seperti dialnya, pakai aja warna-warna netral ya kan, seperti putih ataupun hitam, itu jauh lebih baik gitu, jauh lebih baik dan jauh lebih masuk. Tapi overall oke, karena kalau strap, kita bicara strap itu pasti orang akan personalisasi masing-masing gitu ya. Dan gue pun akan melakukan hal yang sama. Gue bahkan kepikiran untuk menggunakan strap rubber gitu ya di jam tangan ini gitu. Jadi tunggu aja ntar video-video selanjutnya mengenai, mungkin ada beberapa modifikasi yang gue buat di jam tangan ini, ada beberapa personalisasi lah gitu ya. Nanti pasti gue update di channel ini. Thank you teman-teman udah menonton sampai habis gitu ya. Seneng banget rasanya beberapa hari ini gue dapet rezeki terus untuk bisa buat konten juga. Kemarin kamera, sekarang jam tangan untuk bisa gue share ke kalian. Semoga di pandemi ini kita selalu mendapatkan rezeki dari Allah gitu ya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian yang merasa sedang susah, merasa sedang tertatih karena pandemi ini, karena PPKM ini ya kan, yang belakangan ini lagi digiatkan oleh pemerintah, itu semoga bisa segera bangkit. Dan percaya sama gua, setiap rezeki manusia itu setiap harinya adalah 100% gitu loh. Memang kadang rezeki manusia itu tidak hadir berupa uang terus gitu, berupa finansial terus, berupa dari taraf ekonomi terus, dari sektor ekonomi terus, tapi bisa dari mana-mana gitu ya.
Jadi gue ingetin ke kalian untuk optimis, untuk terus berpositif thinking, terutama kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Karena dengan demikian kalian bisa hidup dengan sehat, dengan enak, dengan nyaman, tanpa harus stres gitu ya. Karena stres itu mengundang banyak penyakit gitu. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.